acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara mulai awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan semua yang akan prakering semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pertama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam acara pembekalan umum praktek kerja industri tahun pelajaran 2015. Yang kedua, sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita dapat membedakan perkara hak dan perkara yang batil. Yang ketiga kalinya, izinkanlah kami untuk memberikan motivasi dan tentang prakering kepada Anda semua. Praktek kerja industri, tentu kita semua sudah tahu bahwa praktek kerja industri adalah sistem pendidikan ganda atau pendidikan sistem ganda yang disebut PSG. Kenapa disebut sistem pendidikan ganda? Karena kelebihan dari SMK dengan sekolah yang sederajat seperti SMA, MA dan lain sebagainya. Kalau SMA itu hanya mempelajari teori, namun kalau SMK selain teori juga praktek, yaitu praktek di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah kita mempelajari teori, disiplin ilmu yang kita miliki yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Teori kita pelajari dan praktek di lab masing-masing. Yang KPR di lab KPR dan yang PKJ di lab PKJ, dan KKO di lab masing-masing. Sudah disediakan. Kemudian di luar sekolah. Di luar sekolah kita lebih banyak lagi pengalamannya. Jangan kita hanya membayangkan ilmu itu teori dan praktek saja. Ternyata masih banyak yang lain di samping teori dan praktek. Yang pertama, di luar kita melihat dan mengamati bagaimana usaha, dunia industri dan instansi seperti apa. Kita amati, kita pelajari, nanti kita membuat catatan pribadi, laporan dan lain sebagainya. Yang kedua, melaksanakan tugas pimpinan dan dengan baik. Ya, kita di dunia industri atau usaha, kita melaksanakan tugas pimpinan dengan baik. Apapun yang diperintah, asalkan itu memang sudah benar-benar perintahnya yang baik, kita laksanakan dengan baik. Kita jangan sampai menghindari tugas yang dianggap berat untuk sementara. Karena kalau kalian menganggap berat lalu nanti menghindari tugas tersebut, mengabaikan tugas tersebut, maka kalian akan mengalami kegagalan di dunia industri. Kalau kalian mengalami kegagalan di dunia industri, kalian
akan mengalami kegagalan-kegagalan yang lain dalam hidup Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda sukses melaksanakan tugas dari yang kecil dan yang besar, Anda akan mengalami kesuksesan yang lain dalam hidup Anda. Yang berikutnya, di dunia industri, kalau kita sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik, membuat laporan dan lain sebagainya, kita selanjutnya mengusulkan perbaikan administrasi dan sistem. Jika Anda mampu, misalkan seperti contoh yang PSG di SMK, misalkan di SMK mungkin yang 3J di SMK mungkin di dalam SMK itu ada 2 komputer, misalkan 2 komputer masih belum terbentuk jaringan karena di SMK kelas 2 sudah diajarkan sharing data, sharing printer. Perbaiki sistem di dalam SMK itu, usulkan kepada pimpinan, bagaimana kalau 2 komputer ini saya jadikan bisa sharing data, sehingga tidak ngopi data tidak harus pakai flash disk, langsung sharing peer to peer. Itu contoh dasar dari perbaikan sistem dan administrasi. Misalkan kalian di dunia industri, kalian masih awal menggunakan komputer, di sana masih belum menggunakan Excel dan lain sebagainya. Yang sudah mampu Excel, perhitungan secara otomatis buat rumus, kalian usulkan yang baik itu seperti apa, tapi dengan sopan. Misalkan kalian mengusulkan biasanya sistem perhitungannya masih manual, pakai kalkulator. Wah, gimana Pak kalau ini saya buat secara otomatis, saya buat programnya di Excel. Nah, sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Nah, berikutnya praktek bidang ilmu sesuai jurusan. Itu sudah tentu ya, sudah. Apapun yang kalian belum mampu, kita cari tahu. Apa yang kalian sudah mampu, usulkan pada pimpinan untuk memperbaiki sistem itu. Yang PSG di Mediacom misalkan, seperti Mediacom, ya, kita pelajari. Kita belum tahu instalasi OS, kita pelajari. Kita tanya kepada teman rekan kerja, bagaimana install OS yang baik, bagaimana sistematis penginstalan software dari awal sampai akhir, Windows dulu, lalu Office dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Nah, itu kita pelajari. Yang belum tahu kita pelajari, yang sudah tahu kita praktekkan semaksimal mungkin. Anak-anakku peserta prakirin yang saya banggakan, berikutnya, selain belajar ilmu, disiplin ilmu yang kita miliki, kita harus belajar interaksi dan komunikasi kepada sesama manusia. Bukan teori dan praktek ilmu sesuai dengan bidangnya, itu tidak cukup di dunia usaha dan di dunia industri. Kita harus membangun kerjasama dengan rekan kerja, dengan pimpinan, bagaimana interaksinya yang baik, bagaimana akhlaknya yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan pimpinan, bagaimana berkomunikasi dengan rekan kerja. Kita bangun kerjasama yang baik di sana. Boleh jadi Anda di PSG tersebut bisa menjadi kerja pokok dari Anda selanjutnya. Misalkan Anda kerja di dinas pendidikan, boleh jadi kalau Anda baik kinerjanya di sana, pimpinan suka pada kinerja Anda, akhlak Anda bagus, bisa Anda direkrut menjadi pegawai tetap di sana. Maka dari itu PSG kita maksimalkan, karena itulah cikal bakal Anda ke depan. Itulah ujung tombak kalian. Kalau kalian sukses di PSG, insya Allah kalian di dalam hidup Anda akan mengalami kesuksesan yang lebih baik. Yang berikutnya, selain kita melaksanakan tugas, harus ada laporan. Biasanya di dunia industri atau di dunia usaha itu tidak diminta oleh pimpinan. Tapi kalian kalaupun tidak diminta, kalian siapkan laporan untuk duty. Siapkan laporan apa yang Anda laksanakan
tiap hari. Hari ini saya melaksanakan itu dan lain sebagainya. Itu kita tulis, kita catat, membuat laporan. Karena kalau Anda sudah bisa mengarsip laporan Anda dalam hidup Anda akan terbiasa disiplin. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda lihat, Anda amati, Anda catat. Itulah yang akan menjadi catatan Anda untuk kesuksesan Anda berikutnya. Yang berikutnya selain Dudi, kita harus memberikan laporan sekolah. Standar laporan sekolah setidaknya ada di buku jurnal, itu sudah ada agenda, absensi dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa membuat laporan yang lebih lengkap lagi. Itu cuma standar sekolah, minimal kalian harus memenuhi tugas itu. Ya. Selain itu selebihnya kalian bikin yang lebih bagus, itu lebih bagus lagi. Yang berikutnya, ini yang paling penting sebetulnya dalam hidup kalian. Dalam hidup Anda adalah mempunyai catatan pribadi. Laporan Dudi oke, laporan sekolah oke. Yang harus ditekankan dalam hidup Anda, catatan pribadi. Anda harus punya catatan pribadi. Apa yang Anda dapatkan di dunia industri? Misalkan yang di UPBC, SMK, kalian dapat apa di sana? Misalkan kalian pernah bikin video klip, dapat proyek, kalian ditugaskan membuat video di sana, syuting dan lain sebagainya, buat animasi, itu prestasi Anda ke depan. Kalau kalian mempunyai karya, punya catatan pribadi yang baik, ke depan insya Allah kalian akan mengalami kesuksesan yang lebih dahsyat lagi. Anak-anakku peserta praktikum yang saya banggakan, dalam Al-Quran disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat pada lingkungannya. Kalau kalian bisa bermanfaat, kalian akan mudah menghadapi hidup ini. Kuncinya itu, kalian nyaman dengan lingkungannya, kalian tidak ada kata-kata galau dalam hidup Anda. Karena kenapa Anda sering galau? Karena Anda tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan temannya aja tidak banyak musuhnya. Ya. Kita bangun lingkungan yang baik, dimanapun Anda berada bisa bermanfaat pada diri. Berikutnya, kalian jangan resah, ya. Dimanapun tempat Anda praktik harus mampu menciptakan sesuatu yang baru. Paling tidak Anda mampu berkomunikasi dengan yang baik, tuntas melaksanakan tugas pimpinan dan sekolah, dan mempunyai catatan pribadi. Itu yang paling penting bagi Anda. Tunjukkan SMK Zainul Hasan luar biasa. Tunjukkan bahwa kalian punya karya. Ya. Ada pepatah mengatakan, your future depend on what you are thinking about today. Masa depan Anda tergantung pada Anda, tergantung pada pikiran Anda hari ini. Anda berpikir baik, kedepannya akan baik. Idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Jika awalnya cemerlang, maka akhirnya pun akan gemilang. Tepuk tangan dulu untuk SMK Zainul Hasan. Saya ucapkan selamat berjuang dan sukses.
ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Praktek Kerja Industri tahun 2015. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Didi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan materi berikutnya, saya akan kasih himbauan dulu untuk yang putra ya. Untuk yang putra yang tidak berniat ikut kegiatan sosialisasi ini, dengan hormat saya minta untuk keluar dari ruangan ini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bagi siswa yang tidak berminat untuk ikut sosialisasi ini, silakan keluar dari ruangan ini sebelum saya tarik kalian keluar paksa dari ruangan ini. Dan bagi siswa yang sudah keluar barusan tanpa izin, silakan tutup pintu itu dan jangan biarkan dia masuk ke ruangan ini lagi. Ya, sosialisasi ini anak-anak hanya diperuntukkan untuk siswa yang akan berangkat praktik. Kalau misalkan akhlak kalian belum lengkap, akhlak kalian belum sempurna, akhlak kalian belum baik, saya berani tidak memberangkatkan kalian. Jadi kalian itu masih peserta, belum sempurna menjadi peserta praktik, baru akan mau diberangkatkan besok. Pemberangkatan kalian bisa ditunda, saya yang bisa menentukan. Kalau kalian memang tidak niat untuk praktik, silahkan keluar dari ruangan ini. Silakan langsung pulang, tidak apa-apa, kalian tidak ada kegiatan KBM hari ini. Jadi dengan hormat, kalau misalkan memang benar-benar mau ikut di sini, silakan ikuti apa yang ada di ruangan ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau ikut yang ada di ruangan ini, silakan keluar. Saya punya beberapa daftar nama yang sudah huraan dari tadi. Kalau misalkan kalian tidak percaya, setelah ini akan saya sampaikan. Tapi kalau misalkan sudah saya sampaikan, kalian mengulangi lagi, saya sampaikan, kalian tidak wajib ada di sini dan tidak wajib berangkat hari besok. Begitupun yang keluar barusan itu, nah, saya tahu dia kemana. Ya, saya punya orang-orang di bawah, dia melaporkan ke saya, dia tidak sesuai dengan janjinya. Oleh karenanya pintu itu silakan ditutup. Orang-orang yang keluar barusan itu jangan sampai masuk ke ruangan ini. Kalau misalkan kalian mau jadi peserta itu, silakan ikut. Sekarang masih ada kesempatan sebelum penjelasan saya. Oke, baiklah. Kalau misalkan sudah sepakat, kalian tidak akan lagi, saya akan mulai. Penjelasan saya akan menjelaskan beberapa hal tentang praktik, beberapa hal yang urgent, beberapa hal yang penting dan tidak boleh kalian lewati. Yang pertama adalah pengertian praktik. Ini sudah saya sampaikan ke orang tua kalian. Silahkan bisa kalian baca sendiri bahwasanya praktik itu adalah praktek kerja industri yang diprogramkan untuk sekolah oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh tingkat SMK untuk memenuhi standar kompetensi tingkat SMK. Kalian perlu tahu standar kompetensi itu apa. Standar kompetensi itu anak-anak adalah standar nilai. Jadi kalau kalian tidak mengikuti prakrik atau tidak berangkat prakrik, maka kalian tidak akan naik kelas 3. Saya berani bersumpah kalian tidak akan naik kelas 3. Hal-hal apa saja yang bisa tidak menaikkan kalian kelas 3? Di antaranya, pemasukan kalian harus memenuhi 90%. Jadi kalau misalkan kalian masuknya 90 hari dari 3 bulan itu, maka kalian wajib masuk sebanyak 8,5%, atau 80 hari kalian harus masuk aktif. Kalau misalkan kurang dari situ, maka nanti panitia akan mempertimbangkan apakah kalian layak naik kelas 3 ataupun tidak. Karena nilainya nanti juga akan berkenaan dengan ke dinas. Dinas tahu kegiatan kalian itu di mana saja, dia tahu. Mereka juga ada pemantauan terhadap kalian. Jadi kalau misalkan kalian ketahuan tidak masuk banyak dan lain sebagainya, kurang dari 90%, maka saya tidak berani tanggung jawab naikkan kalian ke kelas 3. Terus selanjutnya, praktek kerja industri dilakukan beberapa instansi yang sesuai dengan jurusan kompetensinya.
Ini sudah jelas ya, kalau KPR nanti kompetensinya itu di keperawatan, kalian itu pelaksanaannya di beberapa pelayanan kesehatan seperti puskesmas, terus RSUD ya, PKM lainnya. Nah kalian tempatnya di situ. Kalau bengkel, kalau otomotif tempatnya di bengkel, kalau TKJ ada di pertumbuhan komputer ya, dan lain sebagainya. Terus praktek kerja industri dilaksanakan dengan ketentuan masing-masing. Jadi praktek kerja industri itu anak tidak serentak, ya tidak semuanya langsung dilaksanakan bersama-sama, tidak. Semua sekolah itu tergantung sekolahnya. Alhamdulillah kalau SMK itu melaksanakannya pada bulan hari besok nanti. Jadi hari besok kita akan berangkat memulai praktik. Nah, namun ada juga sekolah yang memberangkatkan siswanya sudah pada bulan-bulan 1 Maret. Ada ya, yang bulan Januari sekarang sudah mau berakhir itu sudah ada. Jadi memang tergantung sekolahnya masing-masing. Terus berikutnya, praktek akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Jadi selama itu kalian tidak akan ada kegiatan KBM di sekolah, melainkan kalian akan murni mempelajari bagaimana tata cara kerja di instansi. Jadi kalian akan mempelajari bagaimana tata cara kerja seperti halnya orang-orang yang memang sungguh-sungguh bekerja. Jadi kalian akan mematuhi semua peraturan yang ada di instansi tersebut. Jadi kalau misalkan kalian masuknya ke dinas pendidikan, maka kalian tidak wajib masuknya seperti ke sekolah. Misalkan dinas pendidikan, Pak, hari Rabu masuknya jam 11, pulangnya jam 10 misalkan ya. Ya. Jadi peraturan itu kalian patuhi. Misalkan masuknya jam 11 malam misalkan, pulangnya jam 7 pagi misalkan ya. Silakan dipatuhi sesuai dengan peraturan instansi yang ada. Terus berikutnya, sebelum pemberangkatan, siswa mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan prakerin. Nah, jadi ini merupakan persyaratan. Ini memang persyaratan yang dituliskan di perundang-undangan SMK. Jadi saya sudah siapkan daftar hadir di sini. Jadi yang daftar hadirnya tidak ada nanti akan kami persalahkan. Jangan khawatir. Besok masih ada briefing lah, bisa kami baca siapa-siapa yang tidak hadir pada ruangan ini. Jadi kehadiran kalian itu memang sudah ada nilai tersendiri. Kalian wajib menghadiri pelaksanaan atau bimbingan teknisnya sebelum pemberangkatan. Kalau misalkan tidak hadir dalam kegiatan ini, insya Allah besok akan kami permasalahkan. Terus yang ketiga, pemberangkatan siswa akan dilakukan secara bersama-sama dengan dinampingi dari sekolah pada tanggal 1 April nanti. Jadi kalian tidak boleh berangkatnya dengan orang tua, tidak boleh. Kalau misalkan orang tuanya mau ikut tapi di luar sekolah, boleh, tidak masalah. Namun pemberangkatan yang dimaksud di sini, kalian tidak boleh membawa motor sendiri, tidak boleh pakai taksi sendiri, harus menggunakan taksi atau transportasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Alhamdulillah pemberangkatan besok kami sudah menyediakan 10 transportasi yang mana sudah dibagi tempat-tempatnya. Insya Allah nanti Pak Muhammad akan slide-kan beberapa penempatannya. Jadi mobil satu itu siapa-siapa ya, karena nyampur kan, ada yang MM, multimedia, TKJ, ada juga itu. Jadi tidak perjurusan, tidak spesifikasi. Jadi silakan nanti kalian lihat tanggal itu, tidak usah tanya. Tanggal 1 sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tanggal 1 kalian sudah tahu semua letak mobilnya di mana, terus siswanya siapa saja. Itu silakan langsung kalian cari di pengumuman itu. Insyaallah mulai kemarin sudah ditempel. Insyaallah sudah ditempel di mading ya. Jadi silakan kalian tinggal cek saja di sana. Terus sekolah hanya memfasilitasi pengantaran saja. Jadi bagi kalian yang sudah diantarkan ke sana, pulangnya silakan kalian pulang sendiri. Ya, pulang sendiri. Oleh karenanya, kemarin sekolah sudah memberikan ruang waktu bagi yang di pondok ya. Kemarin kami sudah melayangkan surat ke beberapa instansi di pondok, Absawati Putri, Putra, Gustaful Hasan dan lain sebagainya, memberikan ruang waktu kalian untuk
mencari tempat domisili sementara pelaksanaan prakrim. Nah, itu kami usahakan clear sudah pada tanggal sekarang. Jadi besok kalian tidak usah cari tempat lagi karena sekarang sudah seharusnya clear. Jadi seperti itu. Tempat pencarian kosnya wajib bersama orang tuanya. Wajib bersama orang tuanya, tidak boleh mencari sendiri. Dan tidak boleh bertempat tinggal dengan lain jenis. Ya. Jadi seperti itu. Nah, pulangnya bagaimana Pak? Kalau misalkan cuma diantarkan, silakan pulang sendiri. Kalian sudah kami serahkan ke orang tuanya sejak tanggal 21 kemarin. Ya, jadi silakan orang tuanya sudah tahu kalau kalian hanya akan diberangkatkan, pulangnya silakan kalian pulang sendiri. Jadi yang sudah punya tempat kos silakan langsung kalian pulang ke kosnya. Yang masih pulang ke rumah silakan langsung pulang ke rumahnya. Terus yang berikutnya ketentuan anak-anak. Jadi karena kalian sudah keluar dari sekolah, ketentuan sekolah sudah tidak berlaku lagi di tempat intasi. Nah, tapi tidak semuanya. Ada beberapa hal ketentuan sekolah yang wajib kalian patuhi. Di antaranya, kedisiplinan sekolah wajib kalian terapkan kedisiplinannya di tempat dulu. Contohnya apa saja Pak? Baju kalian usahakan sama persis seperti baju sekolah. Kecuali instansinya menginginkan lain. Jadi kalau misalkan Pak hari Senin saya mau pakai putih abu-abu, instansinya misalkan jangan Pak, jangan hari Senin jangan pakai putih abu-abu, misalkan hari Senin pakai baju renang saja. Nah, ini tidak masalah. Tapi tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan instansinya kamu pakai baju praktek saja setiap hari, misalkan, silakan, tidak apa-apa. Ketentuan itu wajib kalian patuhi. Jadi sama yang seperti saya sampaikan tadi, peraturan instansi wajib kalian patuhi. Apapun peraturan yang ada di situ. Terus berikutnya, ini tidak kalah penting nak, silakan diperhatikan. Siswa akan mendapatkan bimbingan selama pelaksanaan prakrim. Nah, jadi nanti akan ada bimbingan dari sekolah. Itu silakan kalian persiapkan nanti. Perlu kalian catat bahwa per tanggal 1 kalian akan diberangkatkan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kalian akan dimonitoring oleh monitor sekolah atau guru pendamping atau guru pembimbing yang sudah ada nomor teleponnya kemarin. Kalian punya kewajiban di antaranya. Kewajiban kalian harus mencatat identitas diri kalian di buku, harus menyiapkan tempat domisili di mana kalian tinggal, harus menyiapkan nomor telepon orang tuanya. Jadi semua itu kalian serahkan pada pembimbingnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Jadi kalau misalkan belum menyetorkan itu, maka kalian tidak akan terdeteksi kami. Jadi silakan kalian siapkan data diri kalian. Misalkan tempat kos, Pak saya kos di jalan ini, alamatnya ini, misalkan ya, ngerti berapa, ini berapa, nomor telepon kos saya ini Pak. Itu kalian serahkan kepada pembimbing kalian nanti. Karena dalam 1 minggu pertama itu kalian akan didata. Kalian tempat tinggal di mana, makannya di mana, kalau berangkat lewat mana, ya naik apa, itu akan kami tahu. Kami akan tahu. Jadi silakan kalian persiapkan hal-hal tersebut untuk kelengkapan identifikasi kalian. Kalau misalkan itu belum lengkap, maka kami akan merasa kesulitan dan kalian pun tidak akan terpantau. Jadi seperti itu.